1651 Kebohongan, 19. Lin Zui memesan tiket dengan cepat. Gu Qingqing sedang duduk di tepi tempat tidur dan melihat ke seberang. Ia mengetuk pintu dan berkata, "Nona Gu, aku memesan pesawat besok pagi jam 9, jadi kita berangkat jam 6. Oke, aku mengerti, terima kasih." Gu Qingqing sedikit terkejut, ia memutar kepalanya secara mekanis dan mengangguk dengan lembut. "Sebenarnya, kamu juga bisa mengatur ulang jadwalnya kapan saja." Lin Zui juga, baik hati, mengingatkannya. Kali ini, Gu Qingqing menjawab dengan sangat sederhana. "Tidak perlu, terima kasih." Dia berdiri, kali ini dia mematikan lampu tanpa ragu-ragu. Leng Xicheng yang berdiri di dekat jendela juga melihat lampu dimatikan dan menghela nafas dalam diam. Mengapa di sana tinggal Gu Qingqing? Dia pasti dipaksa untuk mengatur ulang jadwalnya, dan dia tidak akan bisa bertemu dengannya 2 hari lagi, jadi dia berpikir yang tidak-tidak. Aku benar-benar tidak tahu, berapa lama lagi kekacauan ini akan berakhir. Pagi berikutnya, hari baru saja cerah. Lin Zui melihat selai. Tepat setelah jam 6, Gu Qingqing sudah menarik koper dan menunggu di luar. Dia terkejut dan berkata, "Aku tidak menyangka bisa melihatmu begitu cepat." Gu Qingqing hanya mengangguk ringan, dan keduanya masuk ke dalam mobil. Baru saja keluar dari hotel, kota Lengxi yang kebetulan berseberangan juga siap keluar, 2 kendaraan melaju saling berhadapan, Gu Qingqing dan Lin Zui jelas melihatnya, Gu Qingqing jelas tidak bermaksud untuk berhenti, 2 kendaraan yang semula melaju ke depan, setelah pertemuan singkat itu, berlalu dengan cepat lagi, semakin menjauh. Lin Zui juga bertanya, "Apa benar-benar tidak perlu berbicara lagi di sini?" Gu Qingqing yang ada di samping tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya menundukkan kepala, bahkan tidak berani melihat mobil Leng Xicheng pergi dari kaca spion. Sesampainya di bandara, setelah mengurus boarding pass, Gu Qingqing tetap diam sepanjang jalan. Hanya ketika ia akan melewati pemeriksaan keamanan, ia menoleh dan melirik ke langit. Hujan sepanjang malam akhirnya berhenti, tetapi hari itu sepertinya masih berada di hujan lebat kemarin. Dia puas dengan kondisinya dan akhirnya berjalan ke pos pemeriksaan keamanan. Dia mengira dirinya telah menghadapi saat yang paling gelap. Tapi aku tidak tahu, kegelapan seperti ini hanyalah permulaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Gu Qingqing pergi, Sekretaris Cheng dan manajer Su Zipei juga secara aktif mengatur. Tidak lama kemudian, di Weibo menyampaikan berita, bahwa 1X selama bekerja di luar, aktris itu terluka parah dan nyawanya dipertaruhkan. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Sampai jumpa besok Rabu." Seketika, netizen menjadi bingung, Su, Xie, Su, Kikisi dan banyak lainnya, ex-aktris bermarga itu telah ditangkap oleh netizen satu persatu. Tentu saja, Su Zipei tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak biasa, dan dia secara alami dikeluarkan dan dikatakan, tetapi selama dia pergi ke Amerika Selatan, dia memperbarui Weibo hampir setiap hari, dan pada sore hari ketika dia mengalami kecelakaan, dia memperbarui fotonya di bawah Katedral Santiago, yang tampaknya semuanya normal. Tapi keesokan harinya, foto yang dikirim kembali jelas adalah foto rumah sakit asing, dan itu seperti bahasa Spanyol. Belakangan, Kedutaan Besar Chili mengkonfirmasi bahwa bintang film terkenal Su Zipei ditembak di jalan-jalan San Diego dan menjalani operasi serta masih dirawat di rumah sakit. Belakangan, agen Su Zipei juga melompat keluar untuk mengonfirmasi dan juga mengirim foto Su Zipei yang sedang koma di rumah sakit. Saat ini, artis yang terluka parah secara alami akan menarik perhatian, terutama aktor terkenal. 1652 Kebohongan, 20. Untuk sementara, reputasi Su Zipei tiba-tiba meroket. Karena mengikuti kegiatan proyek politik pemerintah, banyak media arus utama yang memberitakan, dia sendiri terkenal, terutama situasi yang menyampaikan berita masih lebih berbahaya, dan tiba-tiba mempengaruhi hati banyak orang. Tentu saja, ketika manajer mengirim foto itu, ia dengan cerdik mengambil Leng Xicheng keluar. Tidak ada yang tahu bahwa ia berhasil menyelamatkan Leng Xicheng, dan tidak ada yang tahu bahwa Leng Xicheng menunda waktu kepulangannya karena dirinya sendiri. Apalagi, karena sudah terungkap ke media, untuk mencegah paparazi, 2 hari ini Leng Xicheng bahkan tidak melangkah ke rumah sakit, ada reporter media lokal yang benar-benar pergi ke rumah sakit dan berjongkok, selain sebagai ketua delegasi, orang yang relevan dari kedutaan datang untuk menyampaikan belasungkawa, yang lain bahkan tidak datang.
Karena dia telah dilaporkan dirawat di rumah sakit, Su Zipei tidak terburu-buru untuk pulang. Karena sakit dan berkah tersembunyi, meskipun dia telah mendorong beberapa pemberitahuan, perhatian terhadap cedera semakin meningkat, dan wawancara selanjutnya dan undangan akan terus berlanjut, lebih dari sebelumnya. Su Zipei dirawat di rumah sakit selama 2 hari, dan kemudian ditambahkan ke hari ketiga atas permintaan dokter yang kuat. Delegasi telah meninggalkan tempat itu lebih awal sehari sebelumnya. Ia sedikit takut Leng Xicheng akan pergi lebih awal. Ketika dia menelepon, Leng Xicheng masih berada di luar kota malam itu, dan tiket yang dipesan secara alami akan ditunda. Sampai hari ketiga, dia akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Reporter mengejarnya ke bandara dan benar-benar melihatnya menjalani prosedur. Karena dia seorang artis, Su Zipei secara alami harus sedikit merias wajah. Namun, riasannya kali ini lebih istimewa, membuatnya terlihat basah. Dari kamera, ia bisa menangkap wajahnya yang sedikit kuyuh, telapak tangan, dan tepinya yang tidak berdarah-darah. Selain manajer dan asisten, tidak ada orang lain di sekitarnya. Melihat reporter datang untuk wawancara, dia tidak menolak. Reporter itu bertanya kepadanya, "Mengapa kamu terburu-buru pulang?" Su Zipei hanya tersenyum. "Aku hanya melukai bahu kiri dan sedikit lobus paru, dan lukanya tidak serius. Terima kasih atas perhatiannya." Begitu wartawan melihatnya pergi, dia merasa sedikit sedih. "Mengapa hanya ada beberapa orang yang pergi? Tidakkah ada yang bisa membantumu? Kurasa kau masih ingin mengambil tasmu sendiri." Su Zipei menjawab dengan sangat sederhana. "Saya tidak sendirian, masih ada manajer dan asisten. Selain itu, ada begitu banyak penggemar yang peduli dengan saya, dan saya sangat berterima kasih." Percakapan itu berakhir tanpa mengucapkan kata pun. Sebelum pergi, ia memegang tangannya dan berjalan ke ruang tamu VIP. Pada saat ini, dia sendirian, dan citranya sebagai orang yang baru sembuh dari penyakit serius tiba-tiba menjadi berita utama, dan dia menarik banyak penggemar dalam Flash. Setidaknya, di kursi belakang taksi, melihat berita yang disiarkan secara real-time di layar di belakang kursinya, reporter itu juga mengetik. Itu menyebarkan dan kuat. Li Yuyu sedikit marah. Ternyata Su Zipei orang yang baik, tidak disangka dia juga orang seperti itu. Jauh lebih tinggi dari posisi Chen Wenji. Celana saja dia bisa bertahan selama 7 tahun. Di sebelahnya, mata Gu Qingqing tampak tenang, seolah-olah ini bukan apa yang terjadi pada dirinya. Meskipun dia membuka matanya dan melihat bahwa ketika Su Zipei berjalan ke ruang tunggu VIP, ada sosok pria dari jauh di sudut ruang tunggu, yang merupakan Leng Xicheng. 1653 Kebohongan, 21. Begitu layar berkelebat, berita lain segera disiarkan. Gu Qingqing sedikit menunduk, kebetulan ponselnya berbunyi lagi. Ia menunduk dan melihat nama di layar, tiba-tiba ada dorongan untuk tidak ingin melihatnya seperti mabuk dalam perjalanan. Li Yuyu masih bertanya-tanya. Kenapa tidak menjawab? Anda harus bertanya dengan keras apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Gu Qingqing menjawab, Li Yuyu mengambil ponselnya dan langsung menekan tombol jawab. "Halo, Leng Xicheng." Begitu Gu Qingqing memanggilnya, Leng Xicheng sedikit terkejut, kemudian bertanya. "Qingqing." Gu Qingqing menahannya untuk waktu yang lama, dan emosi mual akhirnya ditekan. Dia mengangkat telepon dan mengangguk dengan lembut. Petik 2. Berita di TV disiarkan secara langsung. San Diego pagi-pagi sekali. Kebetulan hari sudah malam. Leng Xicheng berkata, Sang Xia sudah sibuk dan bersiap untuk naik pesawat. Seharusnya besok sore sudah bisa sampai. Gu Qingqing langsung bertanya, kembali bersama Kak Zipei. Suaranya sedikit mengejek dan menghina. Leng Xicheng terkejut, ia jelas mendengar sedikit ketidakpuasan dan keraguan dalam nadanya. Dia belum tahu bahwa Gu Qingqing juga pergi ke San Diego, juga mendengar rumor itu, dan secara tidak langsung melihat bukti bahwa mereka tinggal bersama pada malam itu. Dia tidak tahu bahwa dia melihat Su Zipei terluka untuk menyelamatkannya, dan dia khawatir tubuhnya akan kembali bersamanya. Namun, dia masih cemburu, jadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Aku juga mendengar tentang lukanya. Dia sibuk bekerja dan tidak mengunjunginya di rumah sakit. Hari ini kebetulan satu takdirnya. Leng Xicheng tidak tahu bahwa kejadian, yang baik dan benar, kebetulan membuat Gu Qingqing marah hingga terluka. Apakah dia masih mau berbohong?
Dia tidak tahu apakah dia benar-benar menghargai istrinya, atau apakah dia takut Su Zipei diserang oleh opini publik. Bagaimana dengan Su Zipei? Bersedia menjadi wanita di belakangnya. Oh, kebetulan sekali. Dia mengatakan hal yang tidak dingin dan tidak panas, dan tiba-tiba Leng Xicheng tidak tahu harus berkata apa. Ada beberapa hal yang semakin sulit dijelaskan. Setelah dia kembali ke China, dia akan menemaninya untuk sementara waktu. Mungkin dia secara alami akan menghilangkan pembusukan, bukan? Tepat pada saat ini, informasi tentang pesantren disiarkan di radio, dan orang-orang di sekitar mulai berkemas. Leng Xicheng berkata, sudah bisa naik pesawat. Saya akan menelepon Anda ketika saya tiba di London. Baru saja selesai bicara, Gu Qingqing langsung menutup telepon. Leng Xicheng memegang ponselnya untuk waktu yang lama. Beberapa tahun ini, Gu Qingqing jarang langsung menutup telepon. Su Zipei duduk di sana. Melihat wajahnya yang lembut saat ia baru saja mengatakan panggilan itu, ia tahu siapa yang menelepon. Tetapi ketika dia menutup telepon, Leng Xicheng tampak terkejut. Jelas sekali, Gu Qingqing yang berada di seberangnya sedang marah. Dia sedikit mengernyit dan bahkan memanggil sekretaris Cheng. Petik 2. Berita beberapa hari ini seharusnya tidak melibatkan aku dan Su Zipei, kan? Sekretaris Cheng terkejut. Ia melihat Su Zipei di lingkungan dan kenyamanannya. Berita dilakukan secara ketat dan bertahap sesuai dengan perintah Anda. Tidak, dia bertanya lagi. Tidak mungkin, dia mendengar sesuatu dari Lin Zuyi. Apa yang terjadi antara aku dan Su Zipei malam itu? Lin Zuyi juga berada di San Diego selama beberapa hari itu, dan memang mungkin telah mendengar rumor tersebut. Dia buru-buru menelepon Gu Qingqing, tetapi ponselnya tidak aktif. 1654 kebohongan, 22. Leng Xicheng sedikit gugup saat ini. Ia dan Su Zipei jelas tidak bersalah, tetapi rumor ini paling tidak membisu. Terutama pada malam itu, Su Zipei benar-benar berada di suite-nya. Meskipun tempat tidur di kamar tidur dan sofa di ruang tamu, siapa yang bisa menjelaskan hal semacam ini? Ia tidak bisa mengingat kembali perhatian Gu Qingqing pada dirinya sendiri, bahkan menggunakan skandalnya dengan teman-teman wanitanya. Ia berharap bisa mengingat kembali perhatian Gu Qingqing pada dirinya sendiri, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan sekarang, akhirnya dia memiliki kesempatan ini untuk membuat Gu Qingqing cemburu. Bagaimana dia bisa merasa Sang Xia lebih sulit menjelaskannya? Leng Xicheng melirik sekretaris Cheng dan sepertinya tidak menyadari bahwa Su Zipei duduk di samping dan mendengarkan. Sekretaris Cheng juga merasa sedikit malu. Petik 2. Tuan Leng, tidak bisa, kan? Kali ini Nona Su terluka, selain Anda berada di rumah sakit pada malam pertama, Anda bahkan tidak pergi ke rumah sakit setelahnya. Rumor ini sepertinya telah hilang. Jangan lupa, Lin Zuyi juga ada di sini. Siapa yang tahu apa yang dia katakan padanya setelah dia kembali? Leng Xicheng menelepon He Yumeng lagi. Bagaimana dengan Lin Zuyi dan Qingqing dalam 2 hari ini? He Yumeng juga pindah dari luar kota setelah Gu Qingqing kembali ke Tiongkok. Ia bahkan tidak tahu bahwa Gu Qingqing pergi ke luar negeri. Nyonya Beiming sibuk dengan iklan Huangting selama 2 hari terakhir dan selalu bersama dengan sutradara Li Huangting. Presiden Lin sepertinya pergi ke luar kota. Bukan karena Lin Zuyi, Leng Xicheng akhirnya menghela napas lega. Ia juga berkata, awasi Lin Zuyi sedikit. Aku selalu merasa anak ini ingin melakukan hal buruk. Aku mengerti. Ni Wei Sen Mi Bu Si Wenta. Aku bertanya, apa dia? Gu Qingqing tampak tenang. Ia masih belum memberitahu Li Yuyu apa yang dilihatnya dan apa yang ia dengar saat pergi ke Santiago. Jika dia tahu bahwa dia melihat bukti bahwa mereka tidur di satu rumah dengan matanya sendiri, dia mungkin telah meminjamkan mobilnya sekarang. Gu Qingqing begitu tenang, tapi Li Yuyu memiliki semacam depresi di mana Kaisar tidak terburu-buru dan Kasim. Ia memandang Gu Qingqing, dan matanya, bahkan marah dan kesepian saat bertemu Chen Wenji pun menghilang, dan ia tampak tenang. Li Yuyu tiba-tiba teringat sesuatu. Gu Qingqing, kamu tidak mungkin. Sudah lama ingin bercerai. Wei, Ai tidak ingin Wei, Ai, tapi, menerima Wei, Ai. Saya telah membuat rencana terburuk. Sekarang saya punya pekerjaan dan saya bisa menghidupi diri saya sendiri, dan masalah keluarga saya telah terselesaikan. Jika ada masalah, apa yang bisa terjadi? Gu Qingqing melirik dan meliriknya dengan samar. Apa lagi? Li Yuyu mengikuti pertanyaan Gu Qingqing,
dan kebetulan mobil itu berhenti. Gu Qingqing berkata, sudah sampai di tempat, turun. Oh, Li Yuyu turun dari mobil dengan wajah bersandar. Hari ini mereka pergi keluar untuk memeriksa iklan. Perusahaan ini berada di dekat kediaman aslinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, kedua orang itu lewat. Li Yuyu juga berkata, ini rumahmu yang asli, kan? Gu Qingqing mengangguk. Di dalam gang yang berliku-liku, terdapat rumah-rumah bata berlumut. Bangunannya sudah agak tua, dan pintunya sangat kecil. Gu Qingqing sudah tinggal di sini sejak kecil dan akrab dengan tanaman dan pepohonan di sini. Saya masih ingat ketika saya kembali dengan tas sekolah saya ketika saya masih kecil, ibu saya berteriak di lantai atas untuk menyambutnya kembali untuk makan malam, dan ayah yang mabuk akan mengeluarkan sedikit uang saku dari sakunya. Tapi kali ini, ketika dia berjalan ke pintu gedung, dia bertemu dengan tamu yang tidak diundang. 1655 Kebohongan, 23. Seorang pria muda yang mengenakan jaket kulit dan rambut pirang kuning bukanlah orang yang serius. Begitu dia berbicara, aksen bicaranya jelas terdengar agak selatan. Di pintu masuk gang, dia mendengar orang itu bertanya-tanya dari kejauhan. Kamu tahu di mana keluarga bermarga Gu ini? Yang dia tanyakan adalah tetangga satu unit sebelah. Begitu tetangganya berbicara, keluarga Gu sudah lama tidak tinggal di sini. Mereka pindah sangat awal, dan saya mendengar bahwa putri keluarga itu menikah dengan orang kaya. Jadi kamu tahu di mana mereka tinggal sekarang? Tetangga itu menenangkan. Aku tidak tahu, sudah lama tidak menghubungi. Pria itu langsung berbalik dan pergi tanpa banyak bertanya. Dari pemandangan itu, Li Yuyu bertanya. Apakah kamu mengenal orang itu? Gu Qingqing merasa pusing. Mungkin dia adalah teman kakaknya. Hanya kakak laki-laki yang bisa bergaul dengan orang yang tidak bermoral seperti ini. Ternyata dia sudah banyak melihat orang yang berdandan seperti ini. Dia tidak memasukkan ke dalam hati, tetapi dengan episode ini, minatnya untuk kembali ke bekas kediaman sudah tidak besar lagi. Pekerjaan telah selesai, Li Yuyu mengucapkan selamat tinggal padanya, Li Yuyu pulang, dan dia kembali ke perusahaan untuk memulihkan dirinya. Setelah bermain selama beberapa hari, pasukan besar juga kembali ke perusahaan hari ini. Banyak rekan yang pergi bermain membeli banyak produk lokal dan menaruhnya di perusahaan. Tetapi jika ada lebih banyak barang, mereka pasti akan terbentur. Zhang Yuxi mengambil kardus besar dan mengamuk. Hati-hati, hati-hati. Ketika sampai di tikungan, dia hampir menabrak orang tanpa melihat jalan. Setelah dia bergetar, kotak besar di tangannya dengan cepat menabrak orang di sebelahnya. Ketika dia berteriak, seseorang tiba-tiba mendekat, memegang lengan Zhang Yuxi dengan satu tangan, memegang bagian bawah kotak dengan satu tangan, dan tiba-tiba memegangnya. Zhang Yuxi merasa lebih tenang, meletakkan kotak itu, membalikkan badan, dan melihat He Yumeng yang membantu, dia terkejut. Wow, aku tidak menyangka kamu begitu cepat, apakah kamu bisa kungfu? He Yumeng pasti tidak akan mengakuinya. Dia menahannya. Aku hanya bergerak sedikit lebih cepat. Hati-hati saat berjalan, jangan sampai menabrak orang. Ini hanya mengeluarkan hal-hal kecil, termasuk Gu Qingqing, semua orang tidak berpikir serius. Namun, ketika semua orang pulang ke rumah, mereka berjalan ke sisi jalan, tepat pada saat jam pulang kerja. Ada banyak orang dan mobil yang datang dan pergi. Pada saat ini, seorang ibu membawa seorang anak berusia 3 atau 4 tahun berkeliling di antara keramaian di pinggir jalan. Kebetulan ibunya memiliki telepon. Dia melepaskannya sedikit dan mengambil ponsel di tas di belakangnya. Begitu dia berbalik, dia melihat anak itu berlari di jalan. Ibu itu terkejut dan segera memanggil nama anaknya. Anak itu berdiri di tengah jalan dan berbalik, tepat saat dia sedang mengendarai sebuah mobil. Anak itu berhenti di tengah jalan. Entah karena takut atau kaku, dia tidak bergerak. Gu Qingqing dan yang lainnya juga kebetulan lewat. Melihat adegan ini, mereka juga ingin berdeham. Terutama dia, ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan dia bahkan lebih berempati dengan rasa sakit dan tragedi ini. Melihat mobil melaju, anak itu kecil, dan matanya buta. Mobil yang melaju itu bahkan tidak terlihat oleh anak kecil, bahkan melambat. Sekelompok orang di depannya tercengang. Pada saat ini, ada seseorang yang tiba-tiba mengangkut ke jalan dan dengan cepat memeluk anak itu di pelukannya. Tanpa henti, dia berputar di tempat dan berputar dengan cepat sambil menggendong anak itu. Dia melihat mobil itu melewati mereka,
dan orang itu memeluk anak itu, sama sekali tidak terluka, itu adalah He Yumeng. 1656 Kebohongan, 24. Ketika He Yumeng menggendong anak itu ke samping, sekelompok orang di sekitarnya tercengang. He Yumeng juga menyentuh kepala anak itu dan membantu dan membelai rambutnya. Setelah ibu anak itu terkejut, dia memeluk anaknya dan menangis. Tian, kamu tidak apa-apa. Anak itu awalnya masih terkejut. Begitu digendong oleh ibunya, ia langsung menangis. Petik 2. Ibu itu memeluk anaknya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tanpa melihat luka apa yang diderita anaknya, akhirnya dia menghela nafas lega. Dia segera melihat ke arah He Yumeng. Terima kasih banyak. He Yumeng melihat anaknya baik-baik saja dan ketenangannya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, baguslah kalau anaknya baik-baik saja. Orang-orang yang menonton di samping juga datang, terutama Zhang Yuxi dan yang lainnya, segera datang dan menamparkan pundaknya sambil tersenyum. Wow, He Yumeng, kamu sangat hebat. Hebat sekali, kau benar-benar gila. Sebelum dia selesai berbicara, He Yumeng sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba gemetar. Ia menoleh dan melirik Gu Qingqing. Gu Qingqing juga tampak senang, jelas tidak terlalu kecewa. Dia juga merasa lega. Aku hanya bereaksi cepat. Saya belajar taekwondo untuk jangka waktu tertentu ketika saya masih kuliah, dan saya hanya belajar sedikit dasar. Itu juga terjadi dalam sekejap. Hanya bereaksi cepat. Wah, taekwondo sangat bagus, aku juga akan belajar. Zhang Yuxi tertawa. Petik 2. Kelak, ketika kami bertemu pencuri, semua orang yang menghalangi jalan dan memintamu bergantung. He Yumeng tersenyum dan mengangguk. Ia melihat kembali ke Gu Qingqing, ia tidak bereaksi, dan sepertinya ia tidak menyadari bahwa dirinya bisa berkungfu. Dia baru menghela napas lega, dan beberapa orang pulang terpisah. Gu Qingqing juga tidak terlalu khawatir. Ia tidak memanggil pengawal akhir-akhir ini, jadi ia naik pulang taksi sendiri. Baru saja sampai di rumah, dia menerima telepon. Halo, apa kabar? Apakah Nona Gu Qingqing? Itu adalah suara seorang wanita, tetapi itu adalah nomor orang asing. Karena pekerjaannya, dia selalu memiliki banyak kontak di perusahaan. Dia tidak terlalu menyarankan dan langsung mengangguk. Ya, pria itu berkata dengan suara manis. Halo, Nona Gu. Aku adalah penjual perusahaan asuransi Taiping. Namaku ***, ada asuransi kecelakaan diri yang bisa direkomendasikan untuk Anda. Gu Qingqing langsung berkata, tidak tertarik. Kemudian dia hendak menutup telepon. Siapa sangka, orang itu menambahkan. Nona Gu, setelah kecelakaan yang menimpa ayah Anda, Gu Baohua, asuransi perusahaan kami dengan cepat sudah ada. Perusahaan kami memiliki produk yang bagus, dan pembayarannya cepat. Apa? Ketika Gu Qingqing baru saja akan menutup telepon, tiba-tiba ia mendengar nama ayahnya. Ia tiba-tiba sedikit bingung, ayah katamu. Iya, pria itu mengangguk. Gu Baohua, Tuan Gu, membeli asuransi kecelakaan diri perusahaan saya 3 tahun lalu dengan nilai pertanggungan 1 juta yuan. Kemudian, Tuan Gu meninggal secara tidak sengaja, dan pembayaran ini akan segera diumumkan setelah kami memverifikasi. Otak Gu Qingqing penuh dengan masalah ayahnya. Ia bertanya lagi, asuransi kecelakaan pribadi ayahku. Sangsia benar, asuransi ini diberikan sebulan sebelum ayahmu meninggal, dan ibu serta kakakmu menerima pembayaran ini. Asuransi Taiping kami adalah perusahaan yang sangat kredibel, dan proyek yang diluncurkan kali ini juga sangat cocok untuk keluarga biasa, Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut. Gu Qingqing berdengung di ingatannya, ia seperti dipukul dengan keras oleh seseorang. 1657 Kebohongan, 25. Polis asuransi yang baru diberikan sebulan sebelum ayahnya meninggal dunia langsung mengalami kecelakaan. Dan suatu saat sebelum kecelakaan itu, saat itulah dia sering keluar masuk kasino dan meminjam riba, terutama, nilai pertanggungan polis asuransinya juga sekitar 1 juta yuan, kebetulan dia meminjam uang riba. Semua hal itu terhubung bersama. Jika dia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kebetulan, itu terlalu kebetulan. Apakah saat itu, dia sudah memikirkan hal ini dan sudah mulai mengaturnya? Kalau begitu, apa mungkin, kecelakaan mobil ayah, dan bahkan kematian adalah sebuah rencana? Selain itu, mengapa dia tidak tahu tentang polis asuransi ini? Hanya ibu dan kakaknya yang tahu.
Mengapa mereka disembunyikannya? Penjual itu tidak mendengar respon pada waktu yang lama, dan dia merasa sangat aneh. Nona Gu, apakah Anda masih mendengarkan? Nona Gu. Gu Qingqing memegang ponsel di tangannya tanpa sadar menunduk, bahkan sampai kapan penjual ini menutup telepon. Pembantu yang ada di samping mendekati mereka. Nyonya Beiming, hari ini aku memasak sup iga talas. Aku tidak tahu kapan Anda akan makan malam. Gu Qingqing mengabaikan kata-katanya, tetapi langsung membuka pintu dan mengenakan kembali sepatunya dan menarik keluar. Dia berlari keluar dari villa, berlari ke garasi sambil mengambil ponselnya dan langsung menelepon. Ibu, apakah kamu ada di rumah? Wu Waimei mengangguk. Ada apa? Gu Qingqing memegang ponselnya dan berkata dengan keras, kamu jangan pergi ke rumah. Tunggu aku di rumah, aku akan segera datang. Wu Waimei tidak senang. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingqing sudah menutup telepon. Gu Qingqing mengambil ponselnya dan membongkarnya keluar, menemukan kunci, membuka garasi, dan langsung membawa mobil di rumah. Dia juga bisa menyetir sendiri, tapi setelah mengambil SIM, dia tidak pernah secara resmi menyetir. Dia juga tidak berani. Tapi saat ini, dia tidak peduli sama sekali. Pikirannya penuh dengan kematian ayah. Buka pintunya, ambil kuncinya, mundur, pukul setir, menginjak pedal gas lagi. Gu Qingqing memegang setir dengan erat, mata menatap tajam ke depan, mobil melaju dengan cepat di dalam arus lalu lintas. Kalau bukan karena dia benar-benar tidak mahir dalam mengemudi sendiri, aku takut dia akan menginjak pedal gas sampai akhir, dengan kecepatan secepat mungkin, sekarang terbang ke rumah. Ketika dia sampai di villa tempat ibunya tinggal, dia memarkir mobil dan tidak mencabut kunci mobil. Dia langsung melompat keluar dari mobil dan berlari ke depan pintu, seperti pembunuhan berantai panggil sama, mati-matian menekan bel pintu. Sang Xia datang, siapa yang begitu terburu-buru? Di dalam pintu, terdengar suara pengasuh. Begitu pintu terbuka, Gu Qingqing terkejut. Nona Gu, kamu sudah kembali. Gu Qingqing mengabaikannya, ia langsung masuk ke dalam dan bertanya sambil berjalan. Apakah ibu ada di sini? Di mana kakak? Nyonya ada di sini, King San juga ada di sini. Gu Qingqing hanya mengangguk, lalu berkata, Bibi, ada sesuatu yang ingin aku katakan pada ibuku, tolong keluar dulu. Pengasuh itu agak aneh. Ia mendongak dan melihat wajah serius Gu Qingqing. Sepertinya dia tidak sedang bercanda, jadi dia mengangguk dan setuju. Begitu dia pergi, Wu Waimei juga mendengar suara dan berjalan keluar dari ruang tamu. Petik 2. Tidak ada masalah, ada apa? Gu Qingqing menatap dengan mata yang dalam dan tenang. Bu, katakan yang sejujurnya padaku, bagaimana ayah bisa mati? 1658 Kebohongan, 26. Bagaimana bisa dia mati? Wu Waimei terkejut. Tanpa diduga, Gu Qingqing tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini dan segera berkata, bukankah ayahmu meninggal karena kecelakaan mobil dan ditabrak Leng Xicheng? Leng Xi adalah musuh yang membunuh ayahmu, kau masih bertanya padaku. Kamu bohong padaku. Kamu bohong. Gu Qingqing tiba-tiba meledak. Kematian ayah Wei Yai bukanlah kecelakaan, kan? Dia tidak meninggal karena kecelakaan. Semua ini dirancang, kan? Apa yang kamu bicarakan? Wu Waimei memang terkejut olehnya, apalagi dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun kematian ayah Gu di tangan Leng Xicheng adalah sebuah kecelakaan, tapi apakah Leng Xicheng masih memiliki orang lain? Ia sudah lama berpikir untuk tidak menginginkan nyawa itu. Hanya dia, Gu Qingsan dan Leng Xicheng yang tahu tentang masalah ini. Leng Xicheng tentu saja tidak bisa menghadapinya, Gu Qingsan dan dirinya sendiri juga tidak mungkin. Bagaimana Gu Qingqing bisa mengetahuinya? Aku sudah tahu. Saya tahu bahwa ayah saya memberikan asuransi polis selama masa hidupnya, dan jumlah asuransi polis itu bertahan seperti jumlah yang dipinjamnya. Saya juga tahu bahwa asuransi polis itu baru dimulai sebulan sebelum dia meninggal. Gu Qingqing bertanya dengan sedikit sedih. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang itu. Dia hanya ingin mengetahui kebenaran. Dia hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan kematian ayahnya. Apakah dia bunuh diri? Polis apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia tidak merencanakan tawarannya. Selain itu, Leng Xicheng juga mengancamnya kali terakhir dan tidak boleh memberitahu Gu Qingqing tentang masalah ini. Jika tidak, ayahnya tidak akan bunuh diri karena kecelakaan. Ibu,
Apa kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Aku tahu. Gu Qingqing sangat marah. Wei Yai adalah orang dari perusahaan asuransi yang meneleponku. Jadi kenapa kalau kamu tahu? Di lantai atas, Gu Qingsan juga turun. Selama periode ini, dia tinggal di rumah setiap hari, dan dia terlihat jauh lebih suram daripada wajahnya yang malas. Ayah memberikan asuransi, tetapi penerima manfaat menulis tentang aku dan ibu, tanpa kamu. Kamu sudah menikah, tapi hanya dengan 1 juta yuan, kamu masih ingin kembali. Kaksi, apa katamu? Gu Qingqing tiba-tiba marah, apa aku harus merepotkan kalian karena pulang dengan uang 1 juta ini? Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kematian ayah merupakan kecelakaan atau dia yang merencanakannya sendiri? Plak, tanda seru. Bibir sang Xia terlempar ke wajah Gu Qingqing dengan keras, dan dalam sekejap membuatnya benar-benar tercengang. Itu Wu Waimei. Gu Qingqing yang keluar dan menamparnya. Gu Qingqing melirik Wu Waimei dengan gemetar. Melihat bahwa ia sedikit gemetar karena marah, Gu Qingqing juga sedikit bingung dan berteriak. Ibu. Berlutut. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Wu Waimei sangat marah. Ayahmu sangat mengantuk. Dia tidak memiliki banyak kehidupan yang baik selama hidupnya. Keluarga kami selalu sangat miskin. Ayahmu tidak cukup mampu dan tidak bisa menghasilkan banyak uang. Dia meminjam riba dan ingin memenangkan lebih banyak uang. Dia membeli asuransi untuk keluarga kita agar hidup lebih terjamin. Tapi kenapa kamu mengatakan ini? Sejak kecil hingga dewasa, ayahmu selalu sangat menyayanginya. Dia juga melakukan ini untuk malam itu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani untuk mengutarakannya? Dia sudah cukup mati. Kau bilang dia merancangnya sendiri. Apa yang ingin Anda buka Collins? 1659 kebohongan, 27. Ayahmu sendiri yang mencari kematian ayahmu. Dia sengaja mencari mobil di kota Lengxi dan sengaja menabraknya. Kau tidak ingin Leng Sheng membunuh ayahmu, bukan? Kata-kata itu benar-benar membuat Gu Qingqing tercengang. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Karena, dia sendiri tidak bisa menyangkal bahwa setelah mengetahui berita ini, dia langsung berpikir bahwa kematian ayahnya mungkin merupakan rencana yang dirancang dengan baik, bukan kecelakaan, tetapi bunuh diri. Jika itu bunuh diri, Leng Xicheng mungkin lebih polos dari yang dia kira. Mungkin dia tidak begitu yakin, tapi secara tidak sadar dia memang lebih dekat ke arah ini. Jadi, Leng Xicheng begitu dingin selama 3 tahun terakhir, mungkin dia tahu tentang ayahnya yang bunuh diri dan menipu asuransi. Selain itu, bahkan jika ayahmu berpikir untuk bunuh diri saat itu, ayahmu juga dibunuh oleh Leng Xicheng. Dia memang mati di tangan Leng Xicheng, dan tidak ada yang bisa mengubah hal ini. Suara Wu Waimei sangat keras. Pada awalnya, Leng Xicheng sendiri yang berinisiatif menikahimu. Ia mengatakan ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia takut jika kecelakaan itu memutuskan dia akan masuk ke dalam penjara, itu bisa menghindari tanggung jawab. Jika dia kemudian tahu bahwa ayahmu memiliki pikiran untuk dirinya sendiri saat itu, dan merasa bahwa dia telah ditipu, itu bahkan lebih buruk bagimu, dan dia tidak terlihat seperti seorang pria. Kata-kata ibunya telah dikonfirmasi dari samping. Mungkin ayahnya memang berniat bunuh diri pada saat itu, tetapi kematian di tangan Leng Xicheng memang merupakan kecelakaan. Jika apa yang dikatakan ibunya itu benar, Leng Xicheng menikahinya hanya untuk menghindari tanggung jawab. Setelah mengetahui bahwa Leng Xicheng mungkin telah dijebak, ia mengabaikannya. Karena dia telah ditipu, dia malu untuk mengatakan perceraian, jadi selama 3 tahun pernikahan, dia selalu bermaksud dingin dan kejam padanya. Dia mengira Leng Xicheng akan memperlakukannya dengan lebih baik di akhir-akhir ini. Siapa sangka, dia melawan Su Zipei dan hanya menipunya dengan kisah yang bagus. Apa dia? Jika tidak ada ayahnya yang meninggal, dia tidak berhak menikah dengan keluarga Leng. Bisakah dia mengeluh bahwa Leng Xicheng tidak adil padanya? Leng Xicheng dan dirinya sendiri tidak pernah diperlakukan sama, tetapi dirinya sendiri terlalu menganggap dirinya sendiri. Melihat Gu Qingqing yang sangat terpukul, Wu Waimei dan Gu Qingsan saling memandang dan merasa bahwa tujuannya telah tercapai. Ia melangkah maju dan membujuknya dengan susah payah. Qingqing, meskipun ibu masih berharap kamu bisa menikah lebih baik dan bisa menikmati kebahagiaan di keluarga kaya, tapi jangan lupa, Leng Xicheng pada dasarnya egois dan demi dirinya sendiri. Jangan tertipu oleh kata-katanya. Gu Qingqing akan menjadi bodoh.
Menurut ibunya, ayahnya mungkin meninggal karena bunuh diri, dan Leng Xicheng masih tahu. Karena dia tahu, jadi dia tidak baik pada dirinya sendiri dan tidak sabar pada keluarganya. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa menang sedikit pun. Jadi, apakah Leng Xicheng tahu? Dia tahu, ayah mungkin bunuh diri. Gu Qingqing berkata dengan susah payah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ibu dan kakaknya. Pada saat ini, dia bahkan menatap mereka dengan mata yang tajam, berharap mereka akan menyangkalnya. Namun, di tengahnya mengedipkan matanya yang menantikan, ibu dan kakaknya mengangguk dengan berat. 1660 kebohongan, 28. Wu Waimei juga menambahkan, tidak hanya itu, kamu masih ingat, terakhir kali kakakmu mengalami kecelakaan, ketika aku pergi mencari bantuan Leng Xicheng, bagaimana keadaannya? Gu Qingqing terkejut, tentu saja ia ingat. Saat itu, ibunya memohon dengan hormat, karena ketidakseimbangan Leng Xicheng berbalik tanpa ampun, bahkan mendorongnya menjauh dan hampir menyakiti ibunya. Dia belum pernah melihat darah dingin dari sikapnya. Kemudian, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ibu yang awalnya memohon tidak terus keras kepala, hanya satu kalimat. Pada saat itu, Leng Xicheng menggunakan masalah ayahmu sebagai ancaman, mengatakan bahwa jika aku terus memohon, dia akan menuntut kami karena menipu asuransi dan memenjarakan aku dan kakakmu. Aku tidak percaya. Gu Qingqing sama sekali tidak percaya. Ia tidak percaya, bagaimana Leng Xicheng bisa begitu kejam. Mengapa hal ini terjadi? Kalian tidak memberitahuku. Wu Waimei tampak sedih, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahmu. Wu Waimei tampak sedih. Tapi coba kamu berpikir, bukankah Leng Xicheng sama denganmu dan keluarga kita? Dengan sedikit bantuan dan bujuk, Anda dapat menyelesaikan kesalahan kecil. Namun, begitu kepentingannya terlibat, dia akan mencakup wajahnya tanpa ampun dan tidak pernah melihat pendapat Anda. Jangan sampai kamu kehilangan akal sehatnya. Kamu yang akan terluka. Gu Qingqing benar-benar bingung, bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia pergi, juga tidak tahu di mana ia sekarang dan kemana ia akan pergi di masa depan. Ketika ponselnya terus berdering, ia memarkir mobil di pinggir jalan dan perlahan mengeluarkan ponselnya. Begitu melihat ide penelepon, Leng Xicheng. Pesawatnya tiba di London. Awalnya dia berencana untuk pindah, tapi kebetulan ada pesta bisnis penting di sini. Dia hanya membatalkan tiketnya dan menunggu masalah di sini selesai sebelum terbang. Karena takut dia khawatir, jadi dia meneleponnya dan berkata, ada apa? Aku harus tinggal di London selama 1 atau 2 hari. Gu Qingqing yang mati rasa. Setelah selesai, Wei Yai kembali. Gu Qingqing terdiam lagi. Leng Xicheng sedikit mengernyit, apakah dia tidak senang? Dia berpikir sejenak, lalu menjelaskan. Su Zipei juga ada di sini, hanya untuk menghadiri acara bersama. Gu Qingqing sekali lagi. Ia seperti menampung udara, dan angin sepoi-sepoi tidak bisa bertiup. Jika kemarin, tidak, bahkan di malam hari, sebelum menerima telepon dari asuransi Taiping, urusan antara dia dan Su Zipei adalah prioritas utama di hatinya. Namun, sejak ia tahu, Leng Xicheng sudah tahu bahwa ayahnya bunuh diri, dan juga menggunakan ini untuk mengancam ibunya agar tidak memaksanya menyelamatkan orang. Terlebih lagi, pernikahannya selama 3 tahun ini sangat kejam, dan karena itu, ia hampir runtuh. Leng Xicheng tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Dia agak autis sejak dia masih kecil, dan dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Semakin dia memperhatikan Gu Qingqing, semakin dia tidak tahu bagaimana harus berbicara dengannya. Bagaimana bisa mendapatkan kesan yang baik darinya. Setelah cukup lama, dia berkata, kamu sudah larut malam, istirahat lebih awal. Kali ini, Gu Qingqing menjawab satu kata lagi, dan Leng Xicheng berpikir lagi sebelum menambahkan. Ingin bertemu denganmu. Kali ini, Gu Qingqing bahkan menjawab dengan pelit, seolah ada sesuatu yang menghentikannya, membuatnya tidak bisa menjawab dan tidak bisa bernapas. Selanjutnya bab 1661 benar atau salah 1.